Rasulullah bilang kepada Umar dan Ali, dua orang sahabat yang kita tahulah kualitasnya ini udah nggak diragukan lagi nih, siapa Umar, siapa Ali. Dan Umar dan Ali ini lebih istimewa daripada Uwais. Tetapi Rasul nyuruh Umar dan Ali belajar kepada Uwais dan minta doa dari Uwais. Coba kayak gimana? Kalau kamu ketemu dengan dia ya Umar, ya Ali, minta supaya dia mendoakan dan meminta ampun untuk kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasul, nanti di hari kiamat di padang mahsyar semua orang-orang beriman dipersilakan masuk ke dalam surga. Lalu ketika Uwais lewat di pintu surga, dia dicegat oleh malaikat. Wahai Uwais, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untukmu menyelamatkan manusia sebanyak suku Murad dan sebanyak suku Qaran. Jadi entah berapa ribu orang bisa diselamatkan oleh Uwais, sehingga dia nggak boleh masuk surga dulu. Balik lagi ke padang mahsyar, cari orang yang soleh-soleh, yang ikhlas, yang punya kesamaan dengan Uwais, sebanyak suku Murad dan sebanyak suku Qarani. Ini saking istimewanya Uwais. Makanya kata Rasul, kalau kamu ketemu Uwais, minta doa dari dia. Minta dia istighfar untuk wahai Umar dan Ali. Hingga suatu saat ketika Umar jadi khalifah di musim haji, Umar menemui jamaah haji dari Yaman. Lalu dia tanya, gimana orang-orang Yaman yang dari suku Murad dikumpulkan dari suku Murad. Ketika dikumpulkan dari suku Murad ditanya, siapa di antara kalian yang berasal dari Qarani? Dikumpulkan lagi jadi lebih sedikit. Lalu Umar bertanya, adakah di antara kalian bernama Uwais? Seorang laki-laki tua mengatakan, ada. Tetapi dia orang biasa banget, wahai Amirul Mukminin. Kenapa Anda mencari dia? Dia nggak tahu nih, udah lupa dengan cerita yang dulu. Dia orang biasa banget, bahkan kami menganggap dia orang aneh. Kata Umar, di mana dia? Kami suruh dia untuk menjaga onta dan kuda-kuda kami di Arafah. Coba bayangin. Gak masuk ke kota Mekah, saking biasanya dia gak masuk dalam rombongan. Wes, kamu gak usah ikut-ikutan, biar kami aja pergi. Jadi kamu tungguin ya onta-onta kami sama. Bayangin orang paling mulia disuruh jadi penunggu onta dan kuda. Coba kayak gimana? Ikhlas banget kan? Dia tungguin tuh onta mereka, kuda mereka. Sehingga ditanya, mana Uwais? Dia lagi di Arafah nungguin onta dan kuda kami. Akhirnya Umar mengatakan, kalian tidak tahu. Seandainya kalian tahu siapa dia, kalian tidak akan mengatakan demikian. Pergi langsung Umar dengan Ali kepada Uwais. Uwais lagi sholat di Arafah. Kemudian ketika selesai sholat, Umar dan Ali memberi salam dan Uwais menjawab salam. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau Uwais Al-Qarani? Ya, kata Uwais. Apakah engkau orang yang diceritakan Rasul punya penyakit kusta kemudian sembuh kecuali sebagian kecil? Ya, kata Uwais. Diperlihatkan, oh ini buktinya. Akhirnya Umar langsung memeluk Uwais. Dia tahu kedudukan Uwais. Dipeluk sama Umar, Ali memeluk Uwais. Kemudian berdua orang ini bilang, ya Uwais, berdoalah, mintalah ampunan kepada kami, kepada Allah untuk kami. Uwais mengatakan, ya Allah, ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali. Coba kayak gimana? Ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali. Karena memang doanya mustajabah, pasti diterima oleh Allah. Kemudian kata Umar, setelah selesai haji ini kamu mau kemana Uwais? Kata Uwais, saya mau ke Kufah, mau mencari ulama belajar di Kufah. Kata Umar, kalau gitu terimalah ini hadiah dari saya, beberapa dinar untuk perjalanan kamu. Kata Uwais, ya Amirul Mukminin, di tangan saya masih ada 4 dirham sebagai gaji atas jerih payah saya menjaga kuda dan onta-onta orang Yaman. Mereka kasih saya 4 dirham. Saya nggak tahu apakah saya sempat memakai 4 dirham ini atau saya malah meninggal dulu sebelum 4 dirham ini habis. Bagaimana saya akan menerima lebih banyak dari itu? Ya Amirul Mukminin, 4 dirham ini aja bisa jadi fitnah di akhirat. Kalau saya nggak bisa menghabiskannya dengan cara yang halal, gimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apalagi dikasih yang mubazir lebih dari kebutuhan saya. Maaf ya Amirul Mukminin. Langsung Umar membuang uang di tangannya sambil menangis, sambil mengatakan, aduhai celaka, seandainya ibu Umar itu tidak melahirkan Umar, seandainya ibu Umar itu tidak melahirkan Umar. Dia merasa hina di depan Uwais, merasa dirinya itu jauh lebih rendah daripada Uwais Al-Qarani. Kemudian Umar mengatakan, kalau gitu nggak masalah, kamu nggak terima, sekarang saya buat surat untuk gubernur yang ada di Kufah, sehingga nanti kalau kamu sampai di Kufah butuh apa-apa, datang saja bawa surat ini kepada gubernur. Ya Amirul Mukminin, sebaik-baik penjaga itu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membutuhkan seseorang yang menghormati saya, apalagi seorang khalifah, seorang gubernur, sehingga membuat hatinya jadi terkotori oleh itu. Kan diundang oleh gubernur, diundang oleh khalifah, dianggap mulia. Kan itu bahaya bagi dia. Dia pengen jaga banget ikhlasnya. Gak mau terkenal banget, gak mau dikhidmati oleh siapapun, gak mau dilayani. Benar-benar menjaga ikhlas. Obsesi, himmah menjaga ikhlas.
Akhirnya Umar batal lagi itu, gak jadi nulis surat kuasa kepada gubernur yang ada di Kufah. Tiba-tiba pelukan aja Umar nangis-nangis, ya Uwais tolong jangan pergi, temani saya ke Madinah, tinggallah bersama saya. Umar pengen banget dekat dengan Uwais. Uwais mengatakan, ya Amirul Mukminin, di antara kita ini ada sebuah bukit yang sangat tinggi dan hanya ketakutan kepada Allah lah yang membuat kita bisa bertemu. Jadi kita nggak ketemu dalam kehidupan nikmat atau apa, tapi kita bertemu karena kita sama-sama takut kepada Allah. Dan kata Uwais yang kalimat penutupnya apa? Aku tunggu engkau di akhirat. Luar biasa. Saya tunggu engkau di akhirat. Coba ikhlasnya luar biasa. Saya tunggu engkau di akhirat ya Amirul Mukminin. Menangis Umar, menangis Ali. Berangkatlah Uwais ke Kufah dan nggak ada yang tahu lagi berita tentang dia.